Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang masih tentang pembahasan soal penilaian akhir semester IPA ya, yang berkaitan dengan fisika gitu. Ya, jadi di sini ada soal yang menarik, yaitu soal yang berkaitan dengan asas Black. Ya, berkaitan dengan asas Black. Sebetulnya saya juga nggak tahu nih apakah di kelas 7 memang sudah belajar sampai sejauh ini atau belum, karena biasanya yang detail itu untuk asas Black itu di SMA ya, atau memang di SMP sudah ya. Kemudian saya tidak memegangnya untuk kelas 7 SMP, tapi ini keluar, jadi kita coba bahas ya. Jadi di sini ada dalam sebuah bejana yang masanya diabaikan terdapat A gram air 42 derajat Celcius dicampur dengan B gram es minus 4 derajat Celcius. Setelah diaduk ternyata 50% es melebur. Jika titik lebur es 0 derajat Celcius, kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur es 80 kalori per gram, maka perbandingan A dan B berapa? Oke, jadi di sini yang perlu kita tulis pertama-tama adalah diketahuinya dulu ya, diketahuinya. Oke, ini untuk yang S S dan air ya, berarti S dan air. Nah, untuk yang S dia punya masanya itu sebesar B. Sedangkan untuk air masanya adalah A. Kemudian suhu untuk es TS itu adalah minus 4 derajat Celcius, sedangkan suhu air itu adalah 42 derajat Celcius. Kemudian apalagi? Titik lebur es ya, titik lebur es berarti gini aja, es adalah 0 derajat sorry, titik lebur itu nggak usah saya tulis lah. Titik lebur es kalau jenis es, oke, kalau jenis es ini adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalori lebur es ini adalah 80 kalori per gram. Apalagi kalau jenis air, walaupun tidak diketahui kalau jenis air itu adalah, karena dia pakai kalori per gram, maka dia adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan A dan B. Berapa perbandingan A dan B? Oke, jadi kita langsung saja masuk ke asas Black. Bagaimana itu asas Black? Asas Black itu ya, itu konsepnya adalah Ki lepas Ki terima. Nah, siapa yang dilepas? Yang melepas ini adalah yang suhunya rendah. Sorry, yang suhunya rendah sih. Ini yang melepas itu yang suhunya tinggi, sedangkan yang menerima, jadi apa sih yang dilepas? Melepas kalor maksudnya ya. Kalornya dilepas, sedangkan yang menerima ini yang suhunya rendah, seperti itu. Jadi yang suhunya tinggi melepaskan kalor, sedangkan yang suhunya rendah nanti menerima kalor. Jadi ibaratnya kamu akan masukkan es ke dalam air panas gitu ya, nanti kan esnya melebur. Nah, itu nanti terdapat suhu campuran. Kita ulang lagi ya, tadi ada gangguan sedikit. Jadi yang melepas kalor itu yang suhunya tinggi, yang menerima kalor yang suhunya rendah. Tadi ibaratkan ada es dimasukkan ke dalam teh panas misalkan. Nah, itu kan nanti melebur ya, tidak nanti akan terjadi suhu campuran. Nah, itu yang suhu campuran ini yang kita tidak tahu berapa gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada nggak suhu campuran ini? Nah, kalau kita perhatikan di sini hanya 50% es yang melebur dan titik leburnya di 0 derajat Celcius. Oke, berarti suhu campurannya ada nggak?
Oke, berarti ini suhu campurannya sudah ada ya. Suhu campurannya itu berarti di 0 derajat Celcius ini gitu ya. Nah, berarti ini T campurannya. T campuran 0 derajat Celcius. Oke, jadi air panas ini sampai suhunya 0 derajat Celcius ya. Tidak terlalu dingin ya, adem aja ini ya. Oke. Nah, berarti di sini langsung saja kita tuliskan rumusnya. Nah, yang melepas ini yang suhunya besar berarti air ya. Yang Ki lepas ini adalah air. Ki air sama Ki es. Yang air karena dia hanya mengalami satu proses yaitu penurunan suhu, maka rumusnya hanya Mc delta T. Sedangkan yang yang terima itu es, dia mengalami dua hal. Yang pertama dia naik suhunya ke 0 derajat, kemudian melebur. Maka dia ada dua rumus ya. Rumusnya itu apa aja? Rumusnya berarti dia adalah Mc delta T ditambah M dikali L. Oke. Nah, C yang di sini kita gunakan ini C air, sedangkan C di sini adalah CS. Oke, nah kemudian apa lagi nih? Oke, maka yang kita gunakan di sini adalah massa yang air ya. Massa airnya berapa nih? Yang di Ki air ya, massa air berarti A. Airnya C airnya 1. Perubahan suhunya berarti karena dia tinggi gitu ya. Berarti T air dikurang T campuran. Sedangkan yang ini massa S adalah B. CS-nya adalah berapa tuh? 0,5. Perubahan suhunya berarti dia dari 0 kurang min 4. Oke. Sedangkan yang untuk es yang melebur, nah ini untuk yang melebur nih kita semua ya. Jadi M yang di sini itu dia bilang hanya 50% es yang melebur, berarti ini adalah 0,5 B, 50% aja ya, hanya 50%. Kemudian kalor leburnya berapa? Kalor leburnya adalah 80. Udah, kalau begini sudah bisa kita kerjakan ya. Langsung kita kerjain nih. Berarti ini masukkan suhunya A, TA nya adalah 42 dikurang 0, ini B kali 0,5 berarti 0,5 B kali 4 ya, tambah 0,5 B kali 80. Nah ini berarti 42A, ini berarti 4 kali 0,5 2 ya, 2B tambah 8 kali 5 40B, berarti kalau di total berapa nih? 42B. Ini 42A, sehingga A per B itu sama dengan 42 dibagi 42 kali silang ya, perkalian silang. Jadi berkalian silang kayak gitu. Jadi 42 nya ini turun ke bawah, 42 ini tetap di atas, nah B nya yang turun ke bawah. Oke, jadi berapa nih hasilnya? 42 banding 42. Ini adalah 1 banding 1 kayak gitu. Berarti A banding B adalah 1 banding 1. Yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.